Bab 84 dan 85. Film romantis. Sinar matahari menyelinap melalui celah jendela kamar rahasia Regan. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma lilin aromaterapi dan sprei yang baru saja digunakan. Regan, dengan nafas yang masih terengah-engah, duduk di tepi tempat tidur sambil mengelap keringat di dahi Zevana. "Makasih ya sayang, kamu benar-benar candu," bisiknya lembut, mencairkan suasana. Zevana, yang masih terbaring dengan rambut acak-acakan menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Pipinya merona, pertanda malu namun ada kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. "Udah ih, sana mas lanjut kerja ih, kasihan tuh Kak Fabian sama Om Ciko udah nungguin," keluhnya dengan suara manja. Mendorong Regan pelan. Regan hanya terkekeh, mata berbinar menunjukkan rasa puas dan kegirangan. "Mas mau mandi junub dulu sayang. By the way mandi bareng yuk sayang," ajaknya. Mencoba merayu dengan suara menggoda. Zevana langsung bangkit duduk, menatap Regan dengan mata yang berkilat, penuh canda. "Gak mau ah. Nanti mas nakal, bisa berlanjut lagi," tolaknya sambil menyilangkan tangan, menunjukkan sebuah batas yang jelas tetapi masih dengan nada yang ringan dan penuh tawa. Regan tertawa lebar, suara tawanya menggema di ruangan itu, menambah keintiman yang sudah terjalin. Dia berdiri, mengulurkan tangan kepada Zevana. "Ayolah, sayang, kita butuh menyegarkan diri dan biar sama-sama mandi junubnya," ujarnya dengan nada yang lebih mendesak namun tetap lembut. Zevana akhirnya mengangguk, tersenyum lebar, menunjukkan kekalahan yang manis. Mereka berdua berjalan menuju kamar mandi, meninggalkan ruangan yang masih menyimpan cerita dan kenangan yang baru saja tercipta. Beberapa saat kemudian mereka pun selesai mandi dan langsung ganti baju. Regan berdiri di depan cermin besar kamar tidur, memperhatikan penampilannya yang tampak sempurna dengan setelan jas yang baru saja dipakaikannya. Zevana, dengan lembut dan cekatan, membantu mengikatkan dasi Regan. Gerakan tangannya yang halus mencerminkan kelembutan dan perhatiannya yang mendalam. Setelah selesai, Regan memandang Zevana melalui pantulan cermin, matanya berbicara lebih dari apa yang bisa diungkapkan kata-kata. Dengan penuh kasih, dia mencium kening Zevana, sebuah gestur yang mengungkapkan terima kasih dan cinta. "Boleh gak sih mas jujur sama kamu, kalau mas itu jatuh cinta berulang kali pada orang yang sama, yakni kamu sayang, dan doa mas akan terus jatuh cinta padamu sayang, sekarang, esok dan selamanya. Love you Zevana Nayara Sazana," ucap Regan. Zevana tersenyum, pipinya merona. "Love you too mas Regan Abi Van Orzala. Semoga hari ini berjalan lancar ya mas, semoga rezeki mas lancar. Semangat kerjanya, ada aku yang tukang ngabisin uang mas buat beli jajan es krim," ucapnya dengan suara yang lembut. Sedikit bercanda namun penuh harapan. Regan mengangguk, tangannya masih memegang bahu Zevana sebentar. "Itu pasti sayang, mas semangat kerja juga karena kamu sayang. Jangankan es krim, toko es krimnya juga bisa mas belikan buat kamu," ucap Regan. "Mulai deh lebay, segala mau beli toko es krim. Gak seru lah kalau aku punya toko es krim, gak ada sensai. Seru waktu rebutan promo buy 1 get 1 hahaha," tawa Zevana. Regan ikut tertawa, "Hahaha, kamu ini ada-ada aja sayang. Mas keluar dulu ya, kamu tetap di dalam kamar aja, karena mas, Ciko dan Fabian bakalan bahas proyek di ruangan mas. Kalau kamu bosan, kamu bisa nonton atau baca buku, atau kalau mau makan camilan ada di kulkas ambil aja semua," ucap Regan sebelum dia berlalu pergi. Regan berjalan dengan langkah mantap menuju kursi kebesarannya yang terletak di sudut ruang kerjanya, tempat dia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk mengurus bisnis. Sesampainya di sana, dia duduk dengan wibawa, menekan tombol pada telepon khusus yang langsung terhubung ke Fabian, asisten pribadinya.
Ke ruangan saya sekarang juga, ajak Chiko, juga. Perintah Regan dengan suara yang tegas dan berwibawa. Di sisi lain, Fabian, yang baru saja menerima panggilan, mengangguk patuh. Baik Tuan Muda, sahutnya segera. Dia menoleh kepada Chiko, rekan kerjanya, ayo kita ke ruangan Tuan Muda, ajaknya. Keduanya pun bergegas meninggalkan ruangan mereka, langkah kaki mereka cepat dan tergesa-gesa menuju ke ruangan Regan, penuh dengan antisipasi atas perintah yang baru saja diberikan. Pak Chiko, panggil Abdul. Chiko menghentikan langkah kakinya, ada apa Abdul? Tanya Chiko. Ini berkasnya Pak, apa masih ada yang harus direvisi? Tanya Abdul. Chiko mengambil berkas tersebut lalu berkata, terima kasih ya. Berkasnya saya bawa dulu, mau saya tanyakan langsung ke Tuan Muda Regan. Kebetulan saya dan Tuan Fabian mau ke ruangan Tuan Muda. Kamu boleh kerjakan yang lainnya. Saya permisi, pamit Chiko dan diangguki Abdul. Chiko dan Fabian pun melanjutkan langkah kakinya menuju ruangan Regan. Begitu sampai di depan ruangan Regan, Chiko dan Fabian berdiri tegak di depan pintu kantor Regan yang megah, mengetuk dengan sopan. Permisi Tuan Muda, ini saya dan Tuan Fabian. Ucap Chiko dengan suara yang jelas. Dari dalam, suara berat Regan terdengar, masuk. Pintunya terbuka dan mereka berdua pun memasuki ruangan. Mereka duduk di kursi tamu yang disediakan di depan meja kerja Regan, yang tampak sibuk dengan berkas-berkas di atas meja. Ketika Regan menoleh, Chiko dan Fabian saling bertukar pandang, kaget melihat rambut Regan yang masih basah. Sejenak suasana menjadi canggung. Pantes lama, ternyata dia habis begituan sama istrinya. Nikmatnya kalau punya istri, jadi pengenlah, batin Chiko dalam hatinya. Loh, Tuan Muda kok rambutnya basah, abis mandi ya? Tuan Muda keramas? Tanya Chiko, mencoba memecah keheningan. Fabian, yang duduk di sampingnya, menahan tawa, pantesan aja lama, ternyata abis enak-enakan. Celetuknya dengan nada gurau. Regan, yang menyadari komentar Fabian, tersenyum kecil dan merespon, hal wajar, aku pria beristri, katanya mencoba menjelaskan sambil mengelap rambutnya dengan handuk kecil. Wajahnya memerah, tampak jelas ia merasa salah tingkah dengan komentar spontan yang dilontarkan oleh Fabian. Lia sih wajar, pria beristri. Tapi gak siang bolong. Jugalah, mana di kantor lagi, canda Chiko. Regan menatap tajam ke arah Chiko, suka-suka saya, yang punya istri kan saya. Makanya kau cepat nikah biar tahu bagaimana nikmatnya punya istri, balas Regan. Jelek. Elah, kena mental aku, gumam Chiko pelan. Sementara Fabian yang mendengar Chiko, hanya tertawa. Gimana perasaan kau Chiko, setelah wanitamu berhasil mewujudkan mimpinya? Tanya Regan. Chiko tersentak, wanitaku. Siapa Tuan Muda? Tanya Chiko bingung. Kau tidak usah pura-pura tidak tahu. Kau pikir aku tidak tahu? Kenapa kau ingin sekali interview calon karyawan baru? Aku, Nesa kau untuk bekerja di perusahaanku kan? Tanya Regan. Chiko menggaruk kepalanya, hehe, iya Tuan Muda. Soalnya kebetulan karyawan sebelumnya kan dimutasi ke kota, jawab Chiko. Kau yang mengaturnya, bukan aku. Pandai sekali. Kau Chiko. Kau suka perempuan itu? Tanya Regan to the point. Gak kok. Saya hanya membantunya saja. Maksud saya, supaya posisi yang kosong cepat terisi. Jawab Chiko. Terserah kau sajalah, kau atur saja, dan jangan sampai dia menggangguku. Jika dia menggangguku, maka jangan salahkan aku, jika aku memecahitnya. Tegas Regan. Baik Tuan Muda, sahut Chiko.
Setelahnya mereka mulai membahas soal proyek baru yang akan mereka kerjakan dan tentunya bernilai miliaran rupiah bahkan mungkin triliunan. Sementara itu, Zevana sedang bersantai di kamar rahasia Regan yang ada di ruangan Regan juga. Minum jeruk peras segar nih kayaknya, gumam Zevana. Zevana mengambil ponselnya, lalu ia menghubungi Regan. Mas, maaf ya aku ganggu. Boleh gak tolong orderin jeruk peras hehe, ucap Zevana. Di seberang telepon Regan tertawa kecil. Tentu saja boleh sayangku, apapun untukmu, jawab Regan. Chico dan Fabian masih berada di depan kursi kebesaran Regan. Keduanya tampak saling bertukar pandang dan menahan tawa. Hahaha, gila CEO kutub bucin banget ya sekarang, kata Fabian. Bahkan keduanya saling meledek dengan menirukan nada bicara Regan. Boleh sayang, apapun akan ku berikan untukmu, ledek Chico dan Fabian. Ayo ledek saya terus, dan siap-siap aku mutasi kalian, ancam Regan. Seketika Chico dan Fabian terdiam, keduanya menelan selaiva. Kita cuma bercanda loh Tuan Muda. Tuan Muda serius amat sih, ucap Chico dengan nada bercanda. Kau kira aku bodoh? Sudah jelas kalian meledek saya, timpal Regan. Usai menerima telepon dari sang istri, Regan pun beralih pada Chico yang masih duduk di depan mejanya bersama Fabian. Chico, tolong belikan es jeruk peras. Istri saya minta es jeruk peras, perintah Regan. Baik Tuan Kuda, maksudnya Tuan Muda, Chico menepuk mulutnya. Aduh mulutku, kenapa gak bisa di rem sih, batinnya dalam hati. Mendengar itu, Regan langsung menatap tajam ke arah Chico. Kau, semakin lama semakin kurang aja ya. Chico, mau aku mutasi kau? Ampun Tuan Muda, saya tadi keceplosan. Maksudnya salah ngomong, ucap Chico panik. Regan menghela napas panjang, matanya masih menatap Chico dengan tatapan yang tajam dan penuh kekecewaan. Chico, kalau kau masih ingin bekerja di sini, kau harus belajar mengontrol ucapanmu, tegur Regan dengan suara yang berat. Dia memutar badannya, kembali menghadap ke laptop, menggenggam erat telepon genggamnya sambil memperhatikan gambar yang tertera di laptop. Chico, yang masih terpaku duduk di kursinya, merasa jantungnya berdegup kencang. Lah merasakan sesal yang mendalam dan takut kehilangan pekerjaannya. Maafkan saya, Tuan Muda. Saya akan pergi sekarang juga untuk membeli es jeruk peras, ucapnya dengan suara gemetar. Chico segera bangkit dari kursinya, berlari keluar ruangan menuju pasar terdekat. Sementara itu, Fabian yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala. Lah tahu betul bagaimana Regan sangat tegas dalam segala hal, dan tentunya sangat protektif dan perhatian terhadap istrinya, terutama dalam hal mewujudkan setiap keinginan sang istri. Fabian berdiri, mendekati Regan yang masih termenung. Tuan Muda, mungkin Chico hanya bercanda, tapi saya tahu dia akan memperbaiki kesalahannya, kata Fabian mencoba meredakan suasana. Regan hanya mengangguk pelan, ya saya tahu Fabian, kau tahulah Chico kan sahabat saya. Tapi memang kebodohan Chico adalah tidak bisa menjaga perkataannya. Kalau di hadapan saya tidak masalah. Tapi kalau dia bicara asal sebut di depan klien, kan gawat, ucap Regan. Lihat juga sih, tapi Chico memang begitu sih. Untung aja di depan klien gak asal bunyi hahaha, tawa Fabian. Sementara itu, di sisi lain, Chico semakin meningkat perkataannya tadi di ruangan Tuan Muda Regan. Dia terus merenungi kata-katanya yang terlontar tanpa ia filter tadi. Ia membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi akibat ucapan sembrono itu. Langkahnya yang cepat menuju parkiran terhenti saat suara Nessa memanggilnya dari kejauhan. Pak Chico. Chico menoleh. Nes, ada apa? Tanya Chico, mencoba menyembunyikan kegelisahannya dengan senyum tipis. Pak Chico mau kemana? Kok buru-buru banget?
Tanya Nessa dengan rasa penasaran yang tergambar jelas di wajahnya. Ah, biasa saja, Nes, jawab Chiko, mengusap keringat di dahinya yang tidak juga berhenti mengucur meski di setiap ruangan ber-AC dan cukup sejuk. Saya diperintah Tuan Muda Regan untuk beli es jeruk peras. Pesanan Nona Zevana, jawab Chiko. Loh, Nona Zevana ada di sini ya, ikut Tuan Muda Regan. Nessa terkejut, matanya membulat tidak percaya. Lia, di ruangan Tuan Muda, jelas Chiko. Dia sering ikut Tuan Muda ya Pak. Maksud saya, dia gak ada kegiatan lain gitu. Tanya Nessa dengan penasaran. Gak juga kok, semenjak kuliah Nona Zevana belum pernah ikut Tuan Muda ke sini lagi. Kalau hari ini Nona Zevana ikut ke sini karena dosennya hari ini gak ada. Yang masuk, jelas. Sambil melirik jam tangannya yang menunjukkan waktu semakin lama semakin bertambah waktunya. Maaf ya Nes, saya harus cepat pergi beli es jeruk peras. Tidak enak membuat Nona Zevana menunggu lama, lebih parahnya lagi kalau Tuan Muda sudah mengomel. Bisa repot urusannya. Nessa mengangguk paham, meski masih terlihat ingin berbicara lebih banyak. Chiko pun melanjutkan langkahnya, meninggalkan Nessa yang masih berdiri memandanginya dengan 1000 pertanyaan. Di benak Chiko, dia berharap es jeruk yang akan dibelinya bisa sedikit mengalihkan kekhawatiran akan kemungkinan mutasi dan penurunan jabatan yang mungkin menantinya. Sementara itu Nessa kembali ke ruangannya. Enak banget ia jadi istri Kak Regan, punya suami tampan, kaya raya, perhatian lagi, gumamnya sambil memainkan pena di meja kerjanya. Hei jangan bengong aja, entar kesambet loh, ucap salah satu karyawan. Ah, gak bengong kok, cuma lagi mempelajari berkas yang ini, elak Nessa. Orang tersebut menganggukkan kepalanya. Oh ya, kamu karyawan baru ya, lewat jalur mana masuknya? Soalnya setahu aku Tuan Muda Regan tidak menerima karyawan wanita lagi, setelah kejadian beberapa waktu yang lalu, di mana ada karyawan perempuan yang mencela Nona Zevana dan berujung dipecat, ucapnya. Ah iya, saya karyawan baru. Perkenalkan saya Nessa, saya masuk dan diterima di sini lewat Pak Chiko, kebetulan Pak Chiko dan Tuan Muda Regan dulunya kakak kelas saya saat sekolah SMA, jelas Nessa. Wanita tersebut menganggukkan kepalanya. Salam kenal Nessa, semoga betah di sini ya. Oh ya, nama saya Nilam. Pantas saja kamu bisa diterima kerja di sini, soalnya setahu saya perusahaan sudah tidak akan menerima karyawan baru perempuan lagi, tapi untuk anak perusahaan atau cabang perusahaan masih menerima, jelasnya. Nessa menganggukkan kepalanya. Hehe iya Nilam. Saya bisa masuk ya karena dekat dengan mereka. Kami semasa sekolah memang sangat dekat jadi mungkin dipertimbangkan sama Tuan Muda, buat terima saya kerja di sini, jelas Nessa. Nilam menganggukkan kepalanya. Keren kamu dekat sama Tuan Muda Regan dan Pak Chiko. Ngomong-ngomong, dulu Tuan Muda Regan waktu sekolah gimana, apa memang sedingin itu? Tanya. Nilam penasaran. Nessa menganggukkan kepalanya. Lia, sangat dingin, cuek dan yang pasti banyak penggemarnya, jawab Nessa. Ternyata benar, dinginnya udah dari dulu ya. Wajar sih kalau Tuan Muda banyak penggemarnya. Secara dia tampan dan kaya raya, kata Nilam. Nessa, dengan rasa penasaran yang membuncah, terus mencari informasi, bertanya tentang hubungan Tuan Muda Regan dan Nona Zevana. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Regan pacaran sama Nona Zevana berapa lama? Tanyanya, matanya berbinar ingin tahu. Nilam, yang telah lama bekerja di rumah itu, menggelengkan kepalanya. Aku juga gak tahu, taunya pas udah nikah aja, jawabnya sambil menyaksikan para karyawan yang berlalu lalang dengan pakaian rapi. Mereka, Nessa, tidak puas dengan jawaban tersebut, mencoba menggali lebih dalam. Oh gitu,
Kirain pas masih pacaran sering kesini, ucapnya, mengira mungkin pernah ada kejadian yang terlewatkan oleh matanya. Dengan nada yang lebih serius, Nilam menambahkan, wanita pertama yang Tuan Muda Regan bawa ke sini selain Nyonya Jelita dan omanya Tuan Muda, ya hanya Nona Zevana. Informasi itu tampaknya mengejutkan Nessa, membuatnya berpikir sejenak. Mendengar itu, Nessa hanya bisa menganggukkan kepalanya, tanda mengerti, namun dengan sedikit rasa iri yang tersembunyi. Beruntung sekali ya Nona Zevana, Anda aku yang di posisi dia, gumamnya, hampir tidak terdengar. Nilam, yang menangkap nada iri dari suara Nessa, langsung mengerutkan keningnya. Maksudnya, gimana? Nih Nes? Tanyanya, mencoba memahami maksud tersembunyi dari kata-kata Nessa. Atmosfer di pojokan itu tiba-tiba menjadi sedikit tegang, meskipun keramaian pesta masih berlangsung riuh di latar belakang mereka. Nessa tampak panik, maksud aku, beruntung banget bisa jadi istri Tuan Muda Regan, udah tampan, berwibawa, tegas dan kaya raya, siapa sih yang gak pengen dan gak iri sama Nona Zevana? Lia sih, aku juga mikir gitu. Tapi memang wajar sih kalau Tuan Muda Regan jatuh cinta sama Nona Zevana dan bucin banget ke Nona Zevana. Soalnya Nona Zevana cantik dan soleha, udah gitu Nona Zevana juga bukan tipikal perempuan yang manja ataupun memanfaatkan harta suaminya. Nona Zevana benar-benar bijak, aku aja kagum sama dia, jelas Nilam. Apa sebenarnya yang istimewa di diri Zevana? Mengapa semua orang tampak mengaguminya bahkan sampai Kak Regan jatuh cinta? Padahal aku yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan cinta Kak Regan semasa sekolah, dan tidak membuahkan hasil. Aku ingin tahu apa yang Zevana lakukan hingga membuat Kak Regan masuk dalam jeratannya, batin Nessa dalam hatinya. Chico dengan langkah ringan memasuki kantor. Tangan kanannya membawa beberapa gelas es jeruk peras yang terbungkus rapi. Di kursi kebesaran yang biasanya diduduki oleh Regan, kini terdapat Regan yang sedang asyik berbicara dengan Fabian, membahas agenda perusahaan yang belum selesai. Suara mereka terdengar serius dan penuh konsentrasi. Ini Tuan Muda, es jeruk perasnya, tapi kenapa belinya banyak, emangnya habis ya sama Nona Zevana? Tanya Chico dengan rasa ingin tahu. Terlihat dari kerut-kerut di dahinya dan sorot mata yang penuh pertanyaan. Regan, yang tadinya tenggelam dalam pembicaraan, menoleh ke arah Chico dan tersenyum tipis. Ambil untuk kalian berdua, terus sisanya kasih ke Abdul dan Jamal. Perintahnya dengan nada yang tegas namun ramah. Raut wajahnya yang biasanya keras, seketika terlihat lebih lunak saat berbicara tentang Zevana. Wah, thanks Tuan Muda, ucap Chico dan Fabian serentak. Mereka berdua saling pandang dan tersenyum, tanda terima kasih yang tulus atas kebaikan Regan. Kepala mereka mengangguk-angguk, menunjukkan rasa hormat dan kegembiraan. Sudah mau jam makan siang, kalian boleh kembali ke ruangan kalian, dan jangan ada yang mengganggu saya. Saya mau menghabiskan waktu bersama istri saya di ruangan saya. Apa kalian mengerti? Ucap Regan dengan tegas. Mengerti Tuan Muda, jawab keduanya kompak. Dan langsung berdiri meninggalkan ruangan Regan. Regan kemudian berdiri, melangkah perlahan menuju pintu di sudut ruangannya yang tidak banyak orang tahu. Pintu itu menuju ke sebuah kamar rahasia di mana ia biasa menyendiri atau melakukan tugas-tugas penting. Kali ini, ia akan menemui Zevana yang sudah menunggunya di dalam. Langkah Regan terlihat mantap, namun ada kebahagiaan yang terselip di antara raut wajahnya yang biasanya cukup banyak pikiran. Sayang, panggil Regan. Zevana menoleh, ia langsung menghampiri Regan. Mana es jeruknya? Tanya Zevana. Kiss dulu dong, pinta Regan dengan nada menggoda, dan kap. Zevana mengecvepe bibir Regan. Regan tersenyum puas, ini es jeruknya sayangku. Apakah istriku ini sedang ngidam?
Kok tiba-tiba banget? Pengen es jeruk. Ih apaan sih mas, orang baru aja selesai datang. Bulan masa ia langsung ngidam, ya gak mungkin lah. Kata Zevana. Regan tersenyum, siapa tahu kan sayang bisa tiba-tiba hamil, setelah tadi pagi kita gituan, ucap Regan dengan mengedipkan matanya. Hahaha, mana bisa kayak gitu mas. Sabar dulu atuh mas, kayaknya ngebet banget pengen jadi papa. Kata Zevana. Gak ngebet sih sayang, mas suka pacaran sama kamu. Tapi kalau dikasih rezeki baby ya alhamdulillah sayang, mas gak nolak juga hehe, ucap Regan sambil mencium pipi Zevana. Zevana tersenyum, nikmatnya pacaran setelah halal, ya mas, ucap Zevana. Regan menganggukkan kepalanya, betul sayang. Ayo kita pacaran sekarang, mumpung mas gak ada kerjaan, ucap Regan. Nonton film romantis yuk mas, tapi di sini aja biar bisa sambil tiduran sama mas, ajak Zevana. Ayok sayang, gaskan, sahut Regan.